Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan setting pada main relief valve PC 12,5/8 ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan setting ya atau pengejasan di main relief valve PC 12,5/8 ya, pertama kita harus mengetahui dulu berapa standar untuk relief pressure yang ada di PC 12,5/8. Nah, di sini kita bisa melihat di shop manual ya, di menu standar value. Nah, di situ nanti akan dijelaskan untuk standar-standar pressure pada hydraulic system. Oke, jadi berikut ini adalah standar untuk relief pressure yang ada di PC 12,5/8. Bisa kita lihat ya, ini untuk standar ketika kita melakukan relief menggunakan silinder boom posisi rise. Pada saat heavy lift switch-nya kita posisikan off, standarnya adalah 320 plus 10 minus 15 ya. Kemudian untuk limitnya nilainya sama dengan standarnya, dan yang di bagian bawahnya ini adalah ketika switch heavy lift-nya kita posisikan on, maka relief pressure-nya itu berada di 340 plus 10 minus 15. Nah, kemudian untuk posisi boom lower-nya ya, pada saat mesin push up posisi off adalah 190 plus minus 20, dan ketika mesin push up-nya posisi on, maka setting pressure-nya adalah 320 plus 10 minus 15. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan pengecekan relief pressure di PC 12,5/8 ya, pada saat posisi boom rise misalnya ya, pertama adalah engine harus berada di full throttle. Kemudian temperatur dari oli hidroliknya itu berkisar di 45 sampai 55 derajat Celcius. Mode operasinya kita posisikan di mode P ya. Kemudian silinder boomnya kita posisikan pada posisi relief. Misalnya ketika boom rise berarti silinder boomnya kita relief pada posisi rise. Kemudian yang ini ketika silinder boomnya kita posisikan relief tapi di posisi lower ya. Nah, itu adalah standar untuk relief pressure di PC 12,5/8. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan pengejasan ya. Nah, pada bagian testing and adjusting hydraulic pressure di shop manual, di sini nanti dijelaskan bagaimana cara melakukan pengecekan pressure secara detail, dan juga bagaimana cara kita melakukan pengejasan ketika nanti kita dapatkan nilai pengecekan tidak sesuai dengan standarnya gitu ya. Nah, pertama di sini jelaskan untuk tool yang digunakan, yaitu menggunakan pressure gauge ya, bisa yang digital bisa yang manual. Nah, terus dijelaskan juga untuk konfigurasi dari hydraulic pump ya. Jadi kalau dilihat dari sirkuit yang ada di sini, berarti pompa 1 dan 2 front ya. Di sini dia tugasnya adalah mensuplai kontrol valve RH4 spool. Kemudian yang pompa 1 2 bagian belakang ya, dia akan mensuplai ke kontrol valve kiri 5 spool. Sedangkan untuk main pump 3 dia mensuplai ke kontrol valve swing. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan ya langkah-langkah untuk melakukan pengecekan pressure seperti apa ya. Pertama, hydraulic oil temperaturnya harus berada di 45 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian kalau misal kita tidak menggunakan pressure gauge, kita bisa melihat pressure main pump pada monitor panel ya, dengan monitoring kode 1100 ya, ini untuk front pump. Kemudian monitoring kode 1101 ya, ini untuk yang rear pump, dan 9000 ini untuk yang swing pump pressure ya, atau pompa 3. Nah, di situ nanti akan muncul ya nilai pressure yang terbaca berdasarkan pembacaan sensor yang ada di masing-masing kontrol valve. Nah, di shop manual juga ditunjukkan ya lokasi dari test pot yang bisa kita pakai untuk melakukan pengecekan pressure ya. Ini contoh untuk pompa 1 front ya, di block discharge ya. Di sini nanti dilengkapi dengan test pot ya. Atau kalau misal unit baru di sini masih berupa plug, nah itu kita ganti dengan test pot, baru kita lakukan pengecekan di situ. Nah, berikutnya di pompa 2 front juga terdapat test pot, dan di sini ditunjukkan dengan nomor 2
Berikutnya untuk yang pompa 1 rear pump ya, di sini nomor 3. Kemudian pompa 2 bagian belakang ya, sini ditunjukkan di nomor 4. Kemudian untuk yang pompa 3 ya, di sini ditunjukkan di nomor 5. Dan juga nomor 6 ini untuk yang pompa 3 bagian belakang. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah ketika kita mau melakukan pengecekan pressure pada PC 12,5/8 ya. Yang pertama di sini adalah ketika kita mau melakukan pengecekan relief pressure itu di kondisi normal ya. Jadi di saat kondisi normal yang kita cek itu adalah settingan dari main relief tapi yang low pressure ya, karena di sini kan main relief itu ada 2 setting pressure ya, yang low pressure sama high pressure. Nah, di kondisi normal maka kita melakukan pengecekan, nanti yang terbaca adalah standar untuk yang low pressure-nya. Nah, pertama kita posisikan mode operasinya di mode P, kemudian kita running engine high idle ya. Berikutnya kita relief di salah satu silinder yang mau kita lakukan pengecekan. Nah, pressure yang terbaca nanti itu adalah setting dari main relief valve yang sisi low pressure ya, kecuali yang ada di cylinder boom sisi head. Nah, saat kita gerakan cylinder boom sisi head nanti atau kita gerakan boom lower, maka yang terbaca di situ adalah setting dari safety suction valve-nya cylinder boom yang berada di counter valve RH4 spool ya, karena dia setting pressure-nya lebih kecil dari main relief. Maka nanti pressure yang terbaca itu adalah pressure-nya safety suction valve. Nah, yang kedua adalah ketika kita mau melakukan pengecekan sisi yang high pressure. Nah, bedanya kalau yang normal tadi itu posisi heavy lift switch-nya di posisi off, tetapi kalau yang high pressure ini adalah ketika switch heavy lift-nya itu kita posisikan on. Nah, pressure yang terbaca nanti adalah setting dari main relief sisi yang high pressure ya. Kemudian ketika kita mendapatkan nilai pengecekan ternyata tidak sesuai dengan standar ya, entah kurang atau terlalu tinggi gitu ya relief pressure-nya, maka kita perlu melakukan penyesuaian atau kita perlu menstandarkan untuk hidrolik pressure-nya. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengecasan pada main relief valve yang ada di control valve PC 12,5/8? Nah, di sub manual dijelaskan ya, pertama di sini adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecasan main relief valve pada sisi high pressure yang ada di control valve RH4 spool ya. Nah, berikut ini adalah posisi dari main relief, di sini ditunjukkan dengan nomor 7 ya. Nah, untuk melakukan pengecasan pada main relief valve sisi high pressure yang ada di control valve RH4 spool, pertama kita lakukan disconnect hose nomor 8 ya. Nah, di sini digambarkan untuk hose-nya yang perlu kita lepas yaitu hose nomor 8. Kemudian kita kendorkan lock nut nomor 9 ya. Sehingga elbow nomor 10 itu akan gerak bebas ya. Lock nut nomor 9, nah di gambar juga dijelaskan ya di sini untuk lock nut yang nomor 9. Nah, ini kalau kita kendorkan elbow yang 10 di sini nanti akan gerak bebas. Langkah berikutnya kita kendorkan lock nut nomor 12 ya. Nah, lock nut nomor 12 itu yang ada di sisi depan ya. Jadi untuk kita melakukan pengecasan sisi high pressure yang perlu kita rubah-rubah nanti adalah adjustment yang nomor 11. Nah, untuk supaya kita bisa memutar adjustment nomor 11 ini, maka kita perlu mengendorkan lock nut nomor 12 ya. Nah, berikutnya untuk menambah setting pressure, maka kita putar adjustmentnya itu ke arah kanan. Untuk menguranginya kita putar ke arah kiri. Nah, sebagai panduan kita supaya nanti tidak bolak-balik gitu ya adjustnya. Di sini dijelaskan ketika adjustment kita putar sebanyak satu putaran, maka perubahan pressure-nya adalah berkisar antara 222 kg per cm persegi. Nah, setelah nanti kita dapatkan nilai yang sesuai dengan standar untuk setting pressure dari main relief-nya, baru kita kencangkan lagi lock nut yang nomor 12, kemudian kita posisikan elbow nomor 10, dan berikutnya kita kencangkan lock nutnya yang nomor 9 lagi ya. Nah, setelah itu kita pasang lagi hose pilot yang tadi kita lepas ya di elbow yang nomor 10. Nah, setelah selesai baru kita lakukan pengecekan ulang ya untuk pressure yang terbaca setelah kita lakukan pengecasan, apakah masih sesuai atau dia mengalami perubahan lagi gitu ya.
Nah, di sini ada keterangan ketika kita melakukan pengejasan pada high pressure, maka ada kemungkinan sisi yang low pressure itu mengalami perubahan. Maka kita harus memastikan ya, atau kita lakukan pengejasan pada sisi low pressure saat high pressure-nya kita jas ya. Maka kita wajib melakukan pengecekan pada sisi low pressure saat kita melakukan pengejasan yang high pressure ya. Nah, saat nanti kita temukan nilai setting pressure dari sisi low-nya ini berubah, maka kita harus melakukan pengejasan juga untuk sisi yang low pressure. Nah, kalau kita mau melakukan pengejasan sisi low pressure, berarti adjustment yang kita putar itu adalah yang di sisi belakang ya. Kalau tadi yang sisi depan ini adalah high pressure, maka yang low pressure-nya itu yang di sisi belakang sini. Nah, untuk langkah-langkahnya sama, hanya saja yang kita putar atau yang kita rubah itu adjustment yang sisi belakang. Nah, di soal dijelaskan kalau kita mau melakukan pengejasan untuk main relief sisi yang low pressure, maka kita harus mengendorkan lock nut nomor 15, kemudian kita putar adjustment nomor 14 ini ke kanan untuk menambah, ke kiri untuk mengurangi. Ya, sebagai acuan kita saat kita putar adjustment sebanyak satu putaran, maka nanti perubahan pressure-nya adalah 222 kg per cm persegi. Nah, setelah kita dapatkan nilai yang standar, maka kita kencangkan lagi lock nut yang nomor 15, kemudian kita sesuaikan elbow nomor 10, kencangkan lock nut nomor 9, kemudian pasang hose-nya lagi, baru kita lakukan pengecekan ulang untuk nilai pressure pada sisi yang low pressure. Oke, demikian kurang lebih ya cara untuk melakukan setting pressure pada main relief valve yang ada di PC 12,5/8.